Bab 2576. Mei Qing berkata, saya baru saja mengukurnya dan suhunya 39,2 derajat. Saya minum obat anti demam, tapi tidak berhasil. Ketika Yakub mendengar bahwa suhunya lebih dari 39 derajat, dia bahkan lebih tertekan. Dia secara proaktif membungkuk dan menempelkan dahinya ke dahi Mei Qing. Setelah merasakan sejenak, dia berseru, dahi Anda benar-benar panas, atau Anda pergi dan duduk di sofa dulu. Aku akan memberimu handuk basah. Mei Qing berkata dengan malu-malu, itu terlalu merepotkan bagimu, Jacob. Jacob berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu masih bersikap sopan kepadaku? Ingatkah kamu ketika saya masih kuliah, saya demam dan tidak bisa masuk kelas di asrama? Anda mengambil inisiatif untuk membolos dan datang ke dinding asrama anak laki-laki dan merawat saya selama sehari. Ketika Mei Qing mendengar ini, ekspresinya segera menjadi sangat malu. Dia secara alami mengingat masa lalu yang dikatakan Yakub. Karena saat itu, penyakitnya lebih dari sekedar penyakit dan demam Yakub. Saat itu, keduanya sedang jatuh cinta, namun para mahasiswa pada saat itu relatif sederhana, sehingga mereka hanya sesekali berpegangan tangan, atau memberikan pelukan lembut di tepi sungai yang tidak ada siapapun di sana. Selain itu, pada dasarnya tidak ada perkembangan lebih lanjut. Tapi saat itu ketika Jacob sakit parah, Mei Qing benar-benar khawatir, jadi dia menyelinap ke asrama anak laki-laki dan merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Saat itu, hanya ada 2 orang di asrama pria. Mereka awalnya adalah kekasih yang sedang jatuh cinta, dan tiba-tiba mereka memiliki kesempatan bagus untuk menyendiri. Apalagi Mei Qing merawat Jacob. Secara alami, keduanya berhubungan dekat satu sama lain, jadi mereka datang dan pergi. Biarkan atmosfer memanas tanpa batas. Keduanya sendirian selama beberapa jam dalam kondisi yang membuat jantung berdebar-debar itu. Suhu tubuh Jacob berangsur-angsur turun, namun suhu kasih sayang di antara keduanya terus meningkat. Jacob juga seorang pria muda yang penuh gairah pada saat itu, jadi dia tidak memegangnya sekaligus, jadi dia memanfaatkan kesempatan sempurna itu untuk menggunakan tubuhnya yang baru saja pulih dari penyakitnya untuk mengambil Mei Qing pertama kali. Tentu saja, meskipun Mei Qing setengah mendorong dan setengah menarik, tetapi jauh di lubuk hatinya juga sepenuhnya sukarela. Meskipun Jacob tidak ada hubungannya, dia baik-baik saja dan suka menyombongkan diri dan melakukan, tetapi dalam tulangnya, dia sebenarnya adalah karakter yang membosankan. Sekarang tiba-tiba menyebutkan masa lalu dengan serius, hanya dengan sengaja mencoba menarik atmosfernya. Menurutnya, yang terbaik adalah mereproduksi suasana asrama anak laki-laki di villa ini. Itu akan bagus untuknya. Sangat. Begitu dia mengatakan ini, kulit pucat Mei Qing tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Bagaimanapun, Mei Qing adalah seorang wanita. Pada saat ini, dia secara alami merasa malu dan tak tertahankan dan mengingat kembali tahun lalu, pemandangan yang tak terlupakan di kedalaman ingatannya, tanpa sadar muncul di benaknya sendiri. Namun, dia malu untuk memberikan respon yang positif. Bagaimanapun, hal semacam ini memang agak terlalu ambigu. Yakub sebenarnya menahan sedikit keburukan di dalam hatinya. Dia sengaja mengungkit masa lalu, hanya untuk melihat rasa malu Mei Qing. Karena menurutnya, semakin pemalu Mei Qing, semakin banyak bukti bahwa dia masih mencintainya di dalam hatinya. Melihat Mei Qing tidak berbicara, dia buru-buru tertawa dan bertanya, Mei Qing, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah Anda lupa saat Anda pergi ke asrama untuk merawat saya? Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengingat kembali kenangan itu? Mei Qing malu dan cemas, dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah kamu mengatakan untuk membasahi handuk untukku? Cepat pergi. Bab 2577. Meskipun Jacob merasa sedikit kecewa di hatinya, dia masih berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, menepuk kepalanya, dan berseru, oh, lihat otakku, melindungi ingatan masa lalu, dan melupakan bisnis di muka. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata lagi, Mei Qing, kamu duduk dan tunggu aku dulu, aku akan memberimu handuk basah. Mei Qing buru-buru berkata, ada kamar mandi di lantai pertama. Belok kiri di depan. Baik. Melihat Jacob berbalik dan pergi ke kamar mandi, Mei Qing akhirnya lega. Sebenarnya, tujuan Yakub sangat jelas baginya. Sejujurnya, Jacob bukan hanya pria pertamanya tetapi juga pria yang paling dia cintai dalam hidupnya, jadi dia secara alami memiliki beberapa ilusi dan harapan untuk Jacob di dalam hatinya.
Bagaimanapun, dia adalah wanita yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan telah menjadi wanita yang layak sepanjang hidupnya. Dia tahu bahwa meskipun Jacob dan Elaine telah berpisah, pandangan mereka tentang pernikahan masih ada. Berdasarkan ini, dia merasa bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan yang berprinsip. Meskipun Elaine tanpa malu-malu menggunakan tubuhnya untuk mengintervensi dirinya dan perasaan Yakub, dia tidak mau melakukan hal yang sama. Saat dia mendesah di dalam hatinya, Yakub sudah berjalan dengan handuk basah. Jacob menyeka dahinya dengan handuk basah, dan berkata, "Meeking, aku membelikanmu makan malam yang bisa dicerna. Setelah beberapa saat, saya akan membantu Anda kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Lalu aku akan memberimu sesuatu. Lagi pula, kamu sudah minum obat anti demam, saya yakin tidak butuh waktu lama sampai demamnya hilang." Meeking mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Jacob. Sejujurnya, aku sangat lapar. Saya belum makan banyak sepanjang hari." Jacob buru-buru berkata, "Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu seharusnya memberitahuku begitu kamu jatuh sakit. Pada akhirnya, kamu baik-baik saja. Jika saya tidak bertanya kepada Anda di WeChat, Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya." Meeking berkata, "Aku juga tidak ingin mengganggumu. Saya pikir saya bisa bertahan. Saya tidak berharap itu menjadi lebih buruk." Jacob menghela napas dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Jika kamu memiliki sesuatu seperti ini di masa depan, kamu harus memberitahu saya secepat mungkin. Saya pasti akan datang ke sini secepatnya, oke?" Meeking mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Oke, begitu." Jacob merasa puas, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Meeking, di mana pengukur suhu Anda? Saya akan mengukur suhu Anda lagi untuk melihat apakah sudah meningkat." Meeking mengangguk, menunjuk ke termometer di atas meja kopi, dan berkata, "Sebelum kamu datang, saya ingin melakukan tes lagi, tetapi saya benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun di tubuh saya. Saya tidak bisa mengguncang termometer merkuri, jadi, tolong. Ayo goyangkan." Jacob buru-buru mengulurkan tangan dan meraih termometer di tangannya. Sambil menggoyangnya, dia berkata dengan sedih, "Hei, aku benar-benar tidak tahu bahwa Paul sedang dalam perjalanan bisnis. Kalau tidak, aku pasti sudah lama datang menemuimu. Anda sakit di rumah. Apa yang dapat saya lakukan jika ada 3 panjang dan 2 pendek?" Saat dia berkata, dia menyerahkan termometer yang diserahkan ke Meeking, dan berkata, "Jepitkan dengan cepat. Lain kali, saya akan membeli termometer elektronik untuk menghindari ketidaknyamanan bagi Anda." Begitu dia menyelesaikan pidatonya, dia teringat sesuatu, dan buru-buru mengubah kata-katanya, "Jangan beli yang elektronik. Yang elektronik tidak seakurat merkuri. Jika Anda tidak bisa menggoyahkannya sendiri, tanya saya dan saya akan membantu Anda." Meeking mengangguk bergerak. Dia secara alami sangat senang dengan perhatian Yakub di dalam hatinya, terutama ketika dia sakit, dia tiba-tiba tidak tahu di mana rasa ketergantungan itu tumbuh. Jadi dia berkata dengan sedikit malu, "Terima kasih, Jacob." Bab 2578. Jacob tersenyum dan berkata, "Kamu masih harus mengucapkan terima kasih kepadaku? Bukankah kamu dulu menjagaku seperti itu?" Ketika Meeking mendengar ini, wajahnya memerah. Dia berbisik tanpa daya, "Ini semua tentang biji-bijian tua dan busuk, jadi jangan selalu membicarakannya. Begitulah cara kerjanya." Yakub berkata dengan emosional, "Saya tidak akan melupakan apa yang terjadi hari itu, bahkan jika saya mati. Saya ingin memberitahu Anda selama bertahun-tahun sehingga saya tidak punya kesempatan. Saya akhirnya mengambil kesempatan. Anda tidak membiarkan saya." Mengatakan, Meeking juga berkata tanpa daya, "Saya tidak membiarkan Anda mengatakan, saya. Berbicara tentang ini, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan topik ini, jadi dia menghela nafas dan berkata, "Hei, aku hanya berpikir jika kamu lari kepadaku selarut ini, Elaine pasti akan marah jika dia tahu, atau Anda masih cepat kembali, jangan sampai Elaine tidak bahagia." Ketika Yakub mendengarnya menyebut Elaine, dia mendengus dingin, dan berkata, "Jangan sebutkan tikus itu di depanku. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kami berdua menjadi seperti sekarang? Mungkin kita berdua sudah menikah dan punya 2 atau 3 anak?" Meeking tersenyum tak berdaya dan berkata dengan serius, "Beberapa hal adalah takdir, dan Elaine mungkin tidak benar-benar harus disalahkan. Tentu saja itu dia.
Jacob berkata dengan kesal, aku membencinya selama aku memikirkanmu selama ini. Setelah itu, Yakub melambaikan tangannya dan berkata, oke, mari kita tidak menyebut dia lagi. Terlalu mengecewakan untuk menyebut dia. Mei Qing berkata, saya kira jika saya beristirahat di tempat tidur sebentar, saya akan pulih secara perlahan. Jika Anda memiliki masalah di rumah, Anda harus kembali lebih cepat untuk menghindari masalah. Jacob tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di rumah Mei Qing, dia tidak sabar untuk membiarkannya pulang. Ini membuatnya sedikit terluka. Namun, dia dengan cepat menyalahkan semua ini pada Elaine, dan berpikir, Mei Qing ingin saya kembali. Ini jelas bukan karena dia tidak ingin berbicara denganku, tapi dia takut pada Elaine B. TCH. Wanita bau Elaine benar-benar menghantuinya di mana-mana. Memikirkan hal ini, dia mendengus dengan marah dan berkata, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi kemanapun sampai Anda pulih. Bagaimana dengan Elaine? Aku sama sekali tidak memperhatikannya. Menurutku, dia masih tidak sepenting termometer di ketiakmu. Mei Qing tidak tahu bagaimana mengembalikannya sekaligus. Saat ini, Jacob memeriksa waktu dan buru-buru berkata, 5 menit, tunjukkan termometer. Mei Qing mengeluarkan termometer dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada Jacob. Yakub melihatnya sekilas, lalu menghela nafas lega, dan berkata, sekarang suhu 39 derajat. Anda mengukurnya pada 39,2 derajat, kan? Mei Qing mengangguk. Jacob berkata dengan gembira, ini telah turun 0,2 derajat. Meski penurunannya tidak besar, setidaknya sudah mulai menurun. Saya kira, jika Anda berbaring dan makan sesuatu, istirahat yang baik, Anda harus bisa menjadi lebih baik. Aku akan membantumu di atas. Mei Qing buru-buru berkata, atau jangan melempar dan berbaring di tempat tidur dan makan. Saya hanya akan makan di sini. Ketika Yakub mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana itu bisa berhasil? Apakah kamu tidak nyaman? Duduk di sini hanya akan membuat Anda merasa semakin tidak nyaman semakin lama Anda duduk. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat tidur dan meletakkan 2 bantal di punggungmu. Anda akan merasa nyaman. Untuk makan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya hanya akan memberi Anda makan. Mei Qing ragu-ragu sejenak. Melihat ekspresi Jacob tegas, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu akan berhasil, kamu bisa membantuku ke lift. Jacob sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam, haha, ini kesempatan. Bab 2579. Melihat Mei Qing berjanji untuk mengirimnya ke kamar tidur, Jacob sangat bersemangat hingga dia mekar. Sejak Mei Qing kembali, dia telah menantikan kesempatan untuk menghidupkan kembali impian lamanya bersamanya, dan hari ini akhirnya mulai dinantikan. Pada hari kerja, Mei Qing cantik dan bermartabat, dan sangat mandiri. Tidak mudah untuk mendekati wanita seperti itu. Tetapi dalam hatinya Yakub tahu bahwa sekuat apapun hati seorang wanita, dia akan segera menjadi lembut yang membutuhkan perlindungan pria selama dia sakit seumur hidup. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia akan melepaskan pertahanannya. Jacob dengan ramah membantu Mei Qing masuk ke lift villa sampai dia mencapai lantai 3. Setelah Mei Qing mengarahkan Jacob untuk mengirimnya ke kamar tidur, dia berbaring di tempat tidur dengan bantuan Jacob. Jacob dengan ramah membantunya meletakkan 2 bantal di belakangnya sehingga dia bisa dengan nyaman bersandar di kepala tempat tidur yang empuk. Setelah Mei Qing berbaring, dia berkata dengan lemah pada Yakub, Jacob, saya masih sangat kedinginan. Tolong bantu saya menutupi selimutnya. Jacob berkata dengan sungguh-sungguh, Mei Qing, kamu sedang demam tinggi sekarang. Jelas tidak baik dibungkus dengan selimut. Tidak kondusif untuk menghilangkan panas. Mungkin suhu tubuh Anda akan semakin tinggi. Mei Qing mengangguk, dan berkata tanpa daya, tapi saya benar-benar merasa sangat dingin sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh orang telah bergoyang tanpa henti. Tolong bantu saya untuk menutupi selimutnya. Jacob menghela nafas dan berkata, ayo kita lakukan, aku akan menutupi selimut untukmu terlebih dahulu untuk membuatmu tetap hangat. Lalu aku akan pergi ke kamar mandi untuk menaruh sebotol air hangat untukmu sambil menyimpan air sambil memberimu sesuatu. Anda akan mandi di bak mandi sebentar lagi. Mei Qing bertanya dengan curiga, bolehkah saya mandi jika saya demam? Tentu saja. Jacob berkata, demam sebenarnya adalah hal terpenting untuk menenangkan diri.
Mandi air hangat dapat dengan cepat membantu Anda mendinginkan suhu tubuh dan menghilangkan sebagian besar rasa lelah. Percayalah, saya tidak akan menyakiti Anda. Apa yang dikatakan Yakub juga benar. Baik itu orang dewasa atau anak-anak, mandi dapat secara efektif menurunkan suhu tubuh jika terjadi demam, tetapi itu tergantung situasinya. Jika tubuh terlalu lemah, secara alami tidak pantas. Jacob meminta Mei Qing untuk mandi, di satu sisi, karena khawatir. Di sisi lain, dia juga berpikir bahwa dia bisa mendekatkan keduanya, dan bahkan membuat terobosan terakhir. Lagi pula, jika seorang wanita lemah ingin mandi, dia harus membantunya sebelum dan sesudahnya. Kalau begitu, ini pasti waktu terbaik untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Pada saat ini, Mei Qing tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya merasa terlalu tidak nyaman. Dia menderita demam dari tulang ke bahu yang hanya bisa dirasakan saat dia demam, dan dia juga menderita berbagai ketidaknyamanan yang disebabkan oleh demam tinggi. Dia sangat menyakitkan. Sepertinya masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Jacob." Jacob berkata dengan rajin, "Oh, sama-sama, kamu tunggu, aku akan menaruh air untukmu dulu." Setelah itu, Jacob bergegas ke kamar mandi, membuka katup pencampur bak mandi, dan menguji suhu air, dan tidak menemukan masalah. Dia segera keluar dari kamar mandi dan berkata pada Mei Qing di tempat tidur, "Mei Qing, aku akan memberimu makan dulu. Makan sesuatu, itu akan membuatmu kebal." Mei Qing mengangguk lemah dan berkata, "Saya demam, dan sepertinya saya tidak memiliki nafsu makan atau rasa lagi. Atau Anda bisa memberi saya 2 gigitan bubur millet." "Baik." Jacob buru-buru berkata, "Bubur millet kaya akan karbohidrat. Waktu seperti ini bisa mengisi kembali energi, dan yang terpenting juga menyehatkan perut. Paling cocok untuk pasien yang sakit. Anda tidak tahu, untuk membeli semangkuk millet ini, saya lari ke beberapa restoran." Mei Qing berkata dengan menyentuh, "Jacob, aku membuatmu repot." "Harus." Jacob segera membuka kotak makan siang yang berisi bubur millet dan mengeluarkan sendok sup yang diberikan restoran. Dia pertama-tama mengambil sesendok sendiri, menggigitnya, dan berkata, "Baiklah, suhunya tepat. Ayo, Mei Qing, makan lebih banyak selagi panas." Bab 2580. Dengan itu, dia buru-buru mengambil sesendok lagi dan menyerahkannya ke mulut Mei Qing. Meskipun Mei Qing tidak memiliki nafsu makan, dia berpikir untuk mengisi kembali energi dan nutrisi ketika dia sakit, jadi dia memaksa dirinya untuk membuka mulut dan makan sesendok bubur millet. Yang mengejutkannya adalah begitu bubur millet ini masuk ke perutnya, dia merasakan aliran panas yang luar biasa, mengalir ke perut di sepanjang kerongkongan, larut di dalam perut, dan kemudian membuat seluruh tubuhnya terasa hangat. Arus hangat ini sangat jarang terjadi pada Mei Qing, yang merasa kedinginan sepanjang waktu. Dia merasa jauh lebih nyaman dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Jacob, bubur millet ini sangat nyaman untuk dikonsumsi." Yakub tersenyum dan berkata, "Itu. Saya tidak mempelajari semua jenis pengetahuan kesehatan pada waktu-waktu biasa. Saya sudah punya pengalaman. Anda dulu sering tinggal di Amerika Serikat, dan gaya hidup Anda mungkin kebarat-baratan. Mereka tahu cara minum obat, tetapi mereka tidak tahu cara minum semangkuk bubur millet. Ini adalah kebijaksanaan nenek moyang kita." Saat dia berkata, dia menyerahkan sendok sup ke mulut Mei Qing lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Mei Qing, cepat dan makan 2 gigitan lagi." Mei Qing mengangguk. Gigitan bubur millet barusan membuatnya merasa bahwa jiwa seluruh orangnya telah dipulihkan sampai batas tertentu, jadi dia menggigit lagi tanpa ragu-ragu. Masuk akal bahwa efek pil permajaan ini memang sangat kuat. Pil permajaan dapat menyembuhkan orang yang sekarat di tempat, dan itu hanyalah obat yang tiada tara untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, untuk mengatasi demam dan pilek Mei Qing, itu hanyalah senjata anti pesawat yang mengenai nyamuk. Namun, meski efek pil ini sangat kuat, Charlie juga sengaja mengontrol dosisnya. Dia baru saja mengikis sedikit bubuk dari pil permajaan dan memasukkannya ke dalam bubur. Jumlah obat awalnya sedikit. Lalu, saat diencerkan dengan semangkuk bubur, efek yang bisa benar-benar disantap di setiap gigitan sebenarnya minimal. Namun meski begitu, memiliki 2 suap bubur membuat Mei Qing lebih nyaman. Akibatnya, kondisi fisik dan mentalnya menjadi lebih baik dan lebih baik sebelum dia menyadarinya, dan nafsu makannya meningkat.
Setelah beberapa saat, dia meminum semangkuk bubur sampai habis. Melihat Meiking makan begitu banyak bubur, rona kulit Yakub meningkat pesat. Dia menghela napas lega. Meiking, saya pikir kulit Anda telah meningkat pesat. Meiking bertanya, benarkah? Saya sendiri merasa jauh lebih baik. Jacob tertawa dan berkata, jangan bilang, bubur millet ini efektif. Seperti kata pepatah lama, biji-bijian adalah yang paling bergizi. Saat dia berkata, dia memikirkan bak mandi yang masih berisi air di kamar mandi, dan buru-buru berkata, Meiking, kamu baru saja menghabiskan semangkuk bubur, jadi kamu bisa bersantai di tempat tidur dulu. Saya akan periksa apakah airnya sudah siap. Datang dan bantu kamu di bak mandi. Meiking mengangguk, oke, kamu pergi, terima kasih, Jacob. Apa kamu sopan? Jacob tersenyum dan melambaikan tangannya, segera meletakkan peralatan makan, dan melangkah ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, dia menggosok tangannya dengan semangat. Saya tidak bisa menahan perasaan, oh. Sepertinya saya dan Meiking telah berpisah selama hampir 30 tahun. 30 tahun, hari ini saya akhirnya bisa menghidupkan kembali mimpi lama bersamanya. Berpikir, dia melangkah ke bak mandi. Saat ini, bak mandi sudah setengah penuh. Dia mengulurkan tangannya untuk menguji suhu air. Apakah itu panas atau dingin sudah pas. Jadi, dia buru-buru berbalik dan keluar dari kamar mandi, dan sambil berjalan keluar, dia berkata dengan gembira, Meiking, airnya sudah siap, kamu pergi dan berendam, aku. Aku lanjutkan.